Oke guys, salam Pelontos. Hari ini Pelontos sedang ada di Kampung Babakan guys. Di sini kita mau sedikit kulik-kulik dikit nih guys terkait ternak lele. Di sini ada pemuda yang hebat, pemuda yang bisa mengolah atau ternak lele yang super mantap. Dia ini bersertifikat. Dia ini memiliki sertifikat dari uji kompetensi terkait ternak lele guys. Oke, selamat sore bang. Sore. Dengan siapa bang? Saya Arman bang. Bang Arman. Kita dikit-dikit nih, kita tertarik nih sama lele nih bang Arman. Ya, tapi sebelumnya kita disclaimer dulu nih bang. Apa tuh? Jadi kalau sertifikat itu hanya sebuah surat. Kalau kita berbudidaya dengan bimbingan dari Dinas Perikanan yang resmi. Oh gitu. Ya, sebenarnya tapi itu tidak menjadi jaminan kalau pembudidaya itu bisa berbudidaya dengan baik dan benar. Oh begitu bang. Iya. Bang, ini kan abang di sini berdiri udah berapa lama sih bang? Kalau kira-kira kalau boleh tahu nih bang? Ini sih baru saya bang, baru 2 tahun. Ya makasih bang. Iya. Bang. Kopi. Gitu. Iya. Makasih. Nah, bang, itu dari abang ini dari hobi atau memang sudah bergelut di bidang itu bang? Ini awalnya gara-gara kepepet bang. Oh bisa kepepet bang? Iya bang itu. Aduh, oke guys, kepepet bahasanya nih guys. Jadi dulu kita itu awalnya nggak terjun di bidang pertanian atau perikanan kayak gini bang. Awalnya kita itu 14 tahun bekerja sebagai marketing retail di peralatan rumah tangga bang. Kita punya usaha dan membuka ya karyawan ada 10, omset udah lumayan ya karena gembar-gembor TikTok kemarin, all shop dan macem-macemnya lah itulah. Amblas tuh, anjlok tuh semua. Ya. Nah, kita salah satu yang kena dampak. Oh begitu. Jadi bang, setelah abang dari anjlok atau keterpurukan yang abang lalui ini sampai saat ini, kan abang langsung mendirikan ini ternak lele gitu apa gimana tuh? Awalnya karena kita udah baca dulu nih, kayaknya usaha ini udah bakalan nggak bener nih yang kita jalanin dulu waktu peralatan rumah tangga. Dari situ kita mulai tuh bang ngulik-ngulik apa yang gue lakukan kalau toko gue bangkrut gitu kan. Nah kita belajar bang, kita tadinya nanam melon, cabe, terong, kita cobain semua, kita ikuti kursus berbayar atau yang gratis ya, bahkan puluhan kolom lah udah banyak kita samperin gitu kan. Itu untuk belajar tuh. Belajar gitu, kita belajar. Tapi bang, kesan dan pesannya bang ya, kalau abang ini kan ya sekarang udah dilihat, kalau dilihat orang sudah mencari abang karena ya bang Arman ini kalau saya lihat masih muda lah, ya kan, energik dan mungkin dengan kondisi sekarang lele atau punya berapa kolom ini itu kan lagi bagus-bagusnya nih bang. Ya. Nah pesan dan kesannya apa nih bang? Pesannya gini aja, kalau mau terjun di perikanan jangan coba-coba kalau modal sedikit. Udah nggak bisa dipungkiri namanya main di perikanan dengan resiko kematian yang tinggi, bisnis yang sangat beresiko menurut saya. Itu nomor satu, modal sangat diperlukan. Udah nggak bisa diganggu gugat. Itu salah satunya pasti setiap usaha modal bang. Iya. Tapi beda bang, kalau di ikan itu benar-benar kita butuh modal. Mulai contoh ya, karena apa bang? Miara ikan itu mau dikit mau banyak, waktunya sama, effortnya sama, tenaga yang dikeluarkan sama. Oh begitu. Nah beda contoh kalau kita jualan kopi, bisa kita mulai dari 5 gelas, 10 gelas. Ini nggak bisa kalau ikan nih. Kalau ikan nggak bisa, karena panennya sama 2-3 bulan. Mau nebar 1000 ekor, untungnya sedikit, tapi waktunya sama, buang airnya sama, perawatannya sama. Nah jadi kita nebar harus banyak. Nah cuman itu dia masalah lagi, kalau kita belum punya kemampuan Jangan coba-coba. dan coba-coba. Jadi satu, makanya saya saranin pertama siapin modal, kedua siapin waktu. Nggak bisa instan, minimal 1 tahun baru bisa ahli. Ahli dalam semua dari bibit sampai pembinaan, Ya, peminjaman dia sampai betul. ini itu benar udah ahli bener situ ya. Iya, minimal. Trik-triknya juga kan saya lihat tadi juga lumayan ini ya, Iya. cara memberi makan sampai Beda ya, beda-beda sama ya. di YouTube Iya. yang diajarin beda. Makanya saya bilang, bang, kalau misalkan seperti ini kan abang ada nggak sih yang menurut abang ini keluh kesah abang ini atau
apa sih terkait dari ternak ikan ini nih, misalkan contoh hal ya, kita kesulitan mencari apa sih sebenarnya gitu. Ya di sini faktor utama ya bener tadi bang, modal itu sulit banget kita. Contoh nih bang ya, untuk menghasilkan pembesaran, kita masuk segmen pembesaran, untuk 1 ton benih aja nih bang ya, kita butuh lahan kurang lebih 50 meter ya kan. Terus pakannya aja butuh 1 ton. Itu 1 hari atau 1 bulan? Satu siklus 2-3 bulan. Oh, Nah, kita buat bayangan abang aja nih ya, kita tebaran 10.000 bisa menghasilkan ikan tuh 1 ton konsumsi. Untungnya itu bang, kalau full pellet cuman paling kalau lagi amsyong 3 juta, kalau lagi standar 5 juta, kalau lagi hoki 7 juta. Nah kita anggaplah 5 juta bagi 3 bulan baru berapa penghasilannya? 15 jutaan. Nah kalau itu kan 3 bulan 5 juta, berarti 5 juta dibagi 3 baru 1,5. 1,5an ya. Nah, Berarti kecil ya. Tapi bang, dari hasil modalnya 15 juta tuh bang modal 15 juta baru dapat hasil 1,5 per bulan. per bulannya. Nah, Bang, sebenarnya kalau dibilang rugi nggak sih bang? enggak, untung. Untung. Cuma kalah di waktu. Oh, begitu. Makanya debarnya harus misalnya 50.000 ekor. Itu baru setara. Nah, contohnya 5 juta dikali 5 berapa? 25 25. juta. Berarti 3 bulan kita dapat 25 juta. Bang, kalau saya lihat nih penghasilan abang rata-rata dengan abang mempunyai kolam yang luar biasa ini lumayan banyak sih kayak bilang. Terus ada bibit yang besar ya. Terus ada ininya juga. Nah, itu seperti apa sih? Maksudnya hasil rata-rata itu? Kalau ini namanya buka dapur nih, Bang. Enggak. Oh, oke. Nah, nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa, kita share. Nih kita terus terang ya, 2 tahun ini kita di pembukaan saya ini udah habis mungkin sekitar 150 juta. Bang, luar biasa ya guys. Guys, ternyata ternak lele ini bukan main-main guys. Ini hasilnya juga guys luar biasa. Dengan modal 150 juta belum tentu balik dalam 1 tahun guys. Ya belum, ini Ya. sama sekali belum balik. Ini baru jalan malahan. Gila. Bang, Baru ini mulai. gini aja bang. Pesan abang buat para peternak lele atau perikanan nih di dunia di Kabupaten Tangerang ini. Abang ini kan saya lihat masih muda nih bang. Inovatifnya luar biasa, kemauan keinginannya juga luar biasa. Nah, selama ini ada nggak sih yang bantu dalam arti pemerintah bantu gitu untuk kesini, ada tidak? Oh justru ada, Ada. saya banyak banget yang bantu, kayak contohnya dari Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang yang di Tiga Raksa. Saya sering diundang ke seminar-seminar kayak penyuluhan obat-obatan gitu, atau pendidikan-pendidikan tentang perikanan gitu. Sama saya juga sering dapat kayak bantuan obat-obatan atau antibiotik gratis gitu bang. Yang kalau dinominalin ya lumayan. Lumayan ya. Iya lumayan, bisa ratusan ribu. Berarti selama ini abang ternak ini berarti alhamdulillah ya pemerintah dinas perikanan ini memberikan bantuan juga ya, melihat ya, memperhatikan juga ya, luar biasa. Teman-teman juga sebenarnya banyak sih, ada yang dapat mungkin 10 kolam, 20 kolam. Oh, dari dinas juga? Iya, kadang ada yang dapat pakan, ada yang dapat Oh, beda-beda kolam. berarti ya? Iya, beda-beda tergantung kebutuhan. Kalau saya ini kan kolamnya udah banyak, makanya saya nggak bisa dapat bantuan kolam. Paling antibiotik, obat-obatan ya, karena kayak itu emang pakan saya ya. butuh. Ya, gitu. Oke guys, kita bersama Bang Arman yang punya ternak lele nih ya kan di Kampung Babakan. Next kita bakal lanjut cara-caranya untuk apa ya namanya, kalau dibilang dari bibit itu, dari benih, dari bibit atau dari inilah dari indukannya, kita coba nanti kita belajar guys, pelan-pelan guys ya. Cuma next ketemu lagi bersama saya Rian Plontos. Next kita lanjut ke sesi berikutnya. Oke guys, makasih Bang Arman. Siap.